Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 IoT akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai Intelligent Pupilometry, yaitu sistem deteksi real-time, intoksikasi, dan kelelahan berbasis AI dan juga IoT. Dengan saya sendiri, Lintang Aulia Nuraini, dengan 3 digit NIM terakhir 017. Nah, jadi permasalahan yang kita ambil, kami memiliki latar belakang, yaitu pada aktivitas berisiko tinggi seperti industri berat dan olahraga prestasi, keselamatan sangat bergantung pada kondisi manusia. Konsumsi zat psikoaktif dan kelelahan terbukti menurunkan kewaspadaan serta meningkatkan risiko kesalahan fatal. Nah, maka dari itu diperlukan sistem screening dini yang bersifat preventif bukan reaktif, yaitu karena penyalahgunaan narkotika dan alkohol, kelelahan fisiologis berdampak pada kecelakaan kerja dan pelanggaran integritas olahraga, salah satunya SEA Games dan juga olahraga lainnya yang tidak diperkenankan menggunakan doping. Maka dari itu kami memerlukan pendekatan preventif sebelum aktivitas dilakukan. Next, ada gap metode yang ada saat ini, yaitu metode konvensional memang akurat, tetapi tidak praktis untuk pemeriksaan cepat dan massal. Di sisi lain, pupilometri telah terbukti mampu merefleksikan kondisi sistem saraf akibat alkohol, narkoba, dan juga kekalahan. Namun, teknologi ini masih jarang diimplementasikan sebagai sistem screening lapangan yang non-invasif. Terbukti bahwa ketika pergerakan mata pupil ini dapat dijadikan salah satu alat untuk mendeteksi kelelahan, penggunaan narkotika, dan juga obat-obatan. Namun, gap metode saat ini memang belum banyak dikembangkan untuk hal tersebut. Maka dari itu, kami memiliki solusi, yaitu sistem pupilometri cerdas berbasis embedded IoT yang non-invasif dan real-time. Penelitian ini mengusulkan sistem pupilometri cerdas berbasis embedded IoT yang mampu melakukan analisis secara real-time dan non-invasif. Sistem ini tidak dimaksudkan sebagai diagnosis medis, perlu digarisbawahi bahwa bukan dimaksudkan sebagai diagnosa medis, melainkan sebagai indikator resiko awal untuk mendukung pengambilan keputusan preventif pada lingkungan kerja olahraga yang berisiko tinggi. Maka dari itu, kita menggunakan hal ini sebagai bentuk pertimbangan dan juga bentuk untuk mengambil keputusan di masa depan. Nah, urgensi dari penelitian ini adalah mengapa karya ini penting. Mari kita bedah mengapa karya ini harus segera direalisasikan, yaitu karya ini berasal dari tingginya angka kecelakaan kerja dan pelanggaran integritas olahraga yang dipicu oleh kondisi manusia. Nah, pada industri berat, kelelahan dan pengaruh zat psikoaktif menjadi penyebab dominan kecelakaan alat berat. Pengawasan manual bersifat subjektif, teman-teman. Sementara tes laboratorium tidak memungkinkan dilakukan setiap hari. Maka dari itu, kita memerlukan tes screening dengan cepat dengan alat ini agar bisa menjadi upaya preventif. Lalu, indikator risiko awal untuk mendukung pengambilan keputusan preventif pada lingkungan kerja dan olahraga yang berisiko tinggi. Nah, di sini ada industri spesifiknya, yaitu kami mengambil di industri dan olahraga. Dalam industri yang dibutuhkan bukan hanya operator, namun operator yang benar-benar siap kerja, yang bisa mengawasi setiap saat. Nah, sistem ini menjawab kebutuhan fit for duty secara real time sebelum mesin dinyalakan. Sementara ini, di dunia olahraga, panitia sering terkendala biaya untuk melakukan tes doping ke seluruh atlet. Atau biasanya tes doping itu dilakukan beberapa hari sebelum olahraga tersebut dimulai. Nah, pada gap hari ini dapat memungkinkan bahwa atlet ini menggunakan doping. Maka dari itu, dengan adanya alat berbasis screening pupilometri ini, tes laboratorium dapat difokuskan hanya pada atlet-atlet yang memang sudah terindikasi dari pupilometri ini dan akan meminimalisir adanya kecelakaan pada tingkat olahraga yang membutuhkan tes doping. Nah, di sini kami juga memiliki manfaat, yaitu dampak inovasi yang diberikan. Dalam industri, manfaat utama ini berfungsi sebagai sistem keselamatan aktif. Jika operator atau atlet terdeteksi tidak dalam kondisi optimal, dalam tanda kutip tidak menggunakan doping, tidak menggunakan obat-obatan, sistem dapat secara otomatis membatasi akses atau pengoperasian alat jika mereka terdeteksi. Hal ini tentunya menurunkan risiko kecelakaan, teman-teman, lalu menghemat biaya operasional, serta menjaga privasi karena tidak memerlukan tes invasif. Selain itu, seluruh data terekam secara digital dan dapat dilakukan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data, seperti yang saya mention dari tadi di awal. Nah, kami juga memiliki nilai tambah bahwasanya inovasi ini nilai tambahnya terletak pada integrasi antara identitas dan kondisi fisik dalam satu sistem embedded berbasis IoT. Data yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi strategis, karena dapat digunakan untuk mengevaluasi jam kerja, kebijakan keselamatan,
hingga rekam jejak integritas atlet. Hal ini tentu sejalan dengan arah pengembangan smart industry dan smart health. Kita analisis SOTA-nya atau state of the art. Nah, pendekatan yang ada, kami memiliki yang paling mapan saat ini dalam mendeteksi narkotika dan alkohol adalah analisis biologis seperti darah dan juga urin. Metode ini memang sangat akurat dan diakui secara medis, namun sifatnya invasif, mahal, dan tidak praktis jika harus dilakukan secara rutin atau massal, terutama di lingkungan kerja dan olahraga. Nah, maka dari itu kita melanjutkan ke metode invasif fisiologi sebagai alternatifnya. Banyak penelitian beralih ke metode non-invasif berbasis sinyal fisiologis seperti EEG, ECG, dan lain sebagainya. Nah, walaupun informasinya kaya, metode ini masih memerlukan perangkat kompleks dan pemasangan sensor di tubuh, sehingga kurang ideal untuk screening secara cepat sebelum kerja dan pertandingan. Nah, maka dari itu kami mulai mengembangkan pupilometri ini. Nah, pupilometri dan eye tracking ini telah lama digunakan untuk menganalisis kondisi neurologis. Respons pupil atau mata terhadap cahaya itu terbukti berubah ketika zat psikoaktif dan atau kelelahan. Nah, analisis dinamis seperti latensi, kecepatan, lalu kontraksi pupil itu memberikan gambaran kesiapan fisiologis yang lebih akurat dibandingkan pengukuran diameter pupil secara statis. Nah, di sini kami juga memiliki analisa SOTA-nya itu kami menggunakan machine learning dan dengan batasan penelitian sebagai berikut. Penelitian terkini mulai menggabungkan pupilometri dengan machine learning untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Namun, sebagian besar masih dilakukan di laboratorium dengan perangkat eye tracking khusus dan fokus pada tingkat perhatian, bukan pada deteksi dini penggunaan zat atau kesiapan kerja secara preventif. Maka dari itu dengan adanya alat ini kami mengupayakan cek secara preventif dan juga menanggulangi sebelum hal tersebut terjadi. Dari itu, penelitian ini menempati posisi sebagai pengembangan sistem pupilometri cerdas berbasis embedded IoT yang berorientasi pada pencegahan. Fokusnya bukan hanya diagnosis medis, tetapi screening awal dan peringatan dini yang dapat diintegrasikan langsung ke lingkungan kerja dan olahraga sebagai sistem keselamatan yang aktif. Nah, dari tinjauan state of the art, terlihat adanya kesenjangan yang jelas. Metode yang ada belum mampu menyediakan screening dini yang cepat dan non-invasif, dan siap digunakan di lapangan. Integrasi pupilometri ini dengan sistem embedded IoT bertujuan untuk preventif dan masih sangat terbatas. Maka dari itu, dengan adanya integrasi pupilometri, kami berharap ini dapat mengisi gap penelitian yang ada. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya sebelumnya, yaitu Lintang Aulia, atas pemaparannya. Selanjutnya adalah giliran saya sendiri. Perkenalkan, saya Nawal Hanif Mumtaz Arye. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana ide keselamatan tadi kami terjemahkan menjadi sebuah perangkat keras yang nyata dan berguna untuk masyarakat. Masuk ke bagian desain model sistem. Tantangan utama alat keselamatan di tambang dan olahraga adalah lingkungan yang ekstrim. Maka kami merancang alat ini bukan sebagai prototipe lab semata, melainkan dengan standar industrial grade yang dimana kelebihannya itu tangguh, compact, dan non-invasif. Oke, yang selanjutnya bagian arsitektur sistem. Pertama, mari kita lihat arsitekturnya. Kami menggunakan konsep centralized edge computing, artinya seluruh pemrosesan AI dilakukan secara lokal di dalam alat, bukan di cloud. Di sisi input, kami menggabungkan kamera NOIR untuk visual dan sensor TOF untuk validasi jarak wajah. Data ini diproses oleh Raspberry Pi 4 secara real-time, dan hasilnya langsung dikirim ke aktuator layer untuk memutus atau menyambung mesin via relay. Kenapa lokal? Agar tercapai zero latency. Keputusan keselamatan harus instan, tanpa bergantung pada sinyal internet yang sering hilang di daerah-daerah yang memang itu daerah tambang. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, spesifikasi komponen. Untuk mencapai performa tersebut, berikut adalah spesifikasi komponen kuncinya. Yang pertama, itu adalah core atau otaknya sendiri. Kami menggunakan Raspberry Pi 4 model B. Kami butuh komputasi tinggi untuk memproses video minimal 15 frame per second yang tidak bisa dilakukan microcontroller biasa. Yang kedua adalah vision. Untuk matanya sendiri menggunakan kamera NOIR 8 megapiksel. Lensa ini spesial karena bisa menangkap detail iris dalam gelap gulita. Yang ketiga, illumination. Kami memakai dua jenis cahaya, IR LED untuk night vision
dan white LED sebagai flash stimulus untuk memicu refleks pupil. Yang keempat, sensing. Sensor laser VL53L0X ini memastikan jarak wajah pengguna presisi di jarak antara 20 sampai 30 cm. Yang kelima atau yang terakhir adalah aktuator, dan ini yang terpenting, relay modul 5 volt sebagai active safety interlock untuk memutus arus starter mesin. Oke, untuk yang selanjutnya adalah terkait power, manajemen daya, dan desain mekanik. Keunggulan lain desain kami adalah fleksibilitasnya. Pertama, hybrid power management. Alat ini punya dua mode. Yang pertama itu mode industri, bisa colok langsung ke aki truk 24 volt yang kami stabilkan tegangannya menggunakan buck converter industri. Atau yang kedua merupakan mode portable. Untuk tes doping atlet, alat ini bisa bertenaga baterai Li-ion yang tahan hingga 8 jam non-stop. Untuk kedua desain mekanik ini, casing berbahan ABS ini dilengkapi light shroud atau pelindung lensa untuk memblokir cahaya matahari samping, serta ventilasi pasif untuk membuang panas prosesor. Seperti itu. Untuk skema rangkaiannya sendiri, secara teknis, integrasi sistem dilakukan melalui GPIO Raspberry Pi. Kamera masuk jalur CSI berkecepatan tinggi. Yang kedua itu sensor dan layar menggunakan protokol I2C agar efisiensi kabel, dan relay pengaman terhubung ke GPIO 23. Logikanya sederhana namun tegas. Jika sinyal high atau hijau, relaynya tertutup. Mesin bisa nyala, dan jika sinyalnya low atau merah atau bahaya, relaynya terbuka. Mesin otomatis terkunci atau mati. Yang keenam merupakan analisis fungsional dan workflow. Lantas bagaimana alur kerjanya di lapangan? Proses verifikasi ini berlangsung sangat cepat, hanya sekitar 5-8 detik per siklus. Berikut urutan waktunya. Pertama, inisialisasi. Sensor TOF mendeteksi wajah di jarak 30 cm. Yang kedua, fase stimulus. Dari T waktu 0 detik sampai 1 detik. Kamera merekam ukuran awal pupil. Lalu LED putih memberikan flash selama 200 mili. Lalu yang ketiga, fase respon. Di antara detik kedua sampai detik ke-6, kamera merekam dinamika pupil. Seberapa cepat ia mengecil, constriction, akan kembali membesar. Itu seberapa cepat. Yang keempat, inferensi AI-nya. Model CNN kami mengekstraksi fitur seperti latensi dan amplitude pupil untuk menentukan probabilitas. Apakah normal atau terindikasi impairment. Lalu untuk tahapan eksekusi, jika save akan akses diterima, jika flag atau gagal, relay memutus mesin, buzzer berbunyi, dan notifikasi dikirim ke admin via IoT. Untuk target sendiri, target kinerja kami berdasarkan alur tersebut, kami menetapkan target kinerja sistem sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi. Total waktu respon itu kami berharap hanya sekitar 5-8 detik, dan juga ini udah menghitung secara komputasional juga yang kami inginkan. Yang kedua itu akurasi, target awal di atas 85% dengan prioritas menekan false negatif demi keselamatan. Yang ketiga itu robustness, sistem beroperasi stabil siang dan malam dengan protokol fail safe, artinya jika sensor rusak, mesin otomatis terkunci. Yang keempat, reliabilitas data. Menggunakan fitur store and forward, jika sinyal internet hilang, data disimpan secara lokal dan dikirim otomatis saat sinyal kembali, dengan privasi terjaga karena tidak menyimpan video mentah. Oke, ini gambarnya yang kami buat berdasarkan proyek kami. Prototipenya itu seperti ini, dengan gambaran gabungan-gabungan dari semua hardware yang kami tulis di laporan kami. Ada core-nya itu Raspberry Pi tadi yang sudah saya sebutkan, lalu ada C4 modulnya, ada vision-nya Raspberry Pi, ada illumination-nya tadi yang untuk mendeteksi, untuk memberikan cahaya flash, dan juga untuk mendeteksi pupilnya itu seberapa cepat dia besar, itu di vision-nya juga. Lalu display-nya itu ada 0,9 itu OLED, dan power control tadi untuk manajemen baterainya. Nanti setelah di-scan matanya lewat kamera yang vision ini, dan juga ada pengaruh dari illumination yang cahaya putih flash tadi, data dari pupilnya membesar mengecilnya seperti apa itu akan masuk ke dalam sistem. Karena ini penting sekali, tujuan kami membuat alat ini kan agar untuk mengecek apakah suatu kondisi pekerja itu sedang stabil, sedang sehat untuk bekerja berat. Yang kedua itu untuk mengecek apakah atlet itu meminum doping atau meminum, bisa jadi itu narkoba atau alkohol atau apapun itu, dari refleks matanya kita melihatnya seperti itu.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Moses Morales Evan dan di sini saya akan menjelaskan terkait rangkaian, sensor dan juga desain dari sistem yang telah kami rancang. Pertama, untuk gambaran umumnya dulu, sistem kami ini berbasis edge computing, yaitu pemrosesannya berjalan langsung di perangkat itu sendiri. Dan juga fokus kami adalah menyediakan perangkat yang real time, low latency, dan non-invasif. Perangkat kami juga dibagi menjadi 4 layer utama, yaitu input, processing, aktuator, dan IoT network. Selanjutnya kita masuk ke sensor. Di sistem kami, sensor utama yang digunakan ada 3, yaitu kamera PNO infrared 8 megapiksel untuk menangkap pupil, baik ini dalam waktu siang maupun malam, dan kameranya juga sudah mendukung infrared illumination. Lalu selanjutnya ada infrared LED 940 nanometer. Gunanya adalah untuk penerangan mata tanpa menyilaukan. Dan juga kami menggunakan sensor jarak VL53LOX untuk memastikan bahwa jarak dari pengguna ke kamera ini ideal, yaitu 20-30 cm, dan juga meningkatkan ketajaman dan konsistensi data. Selanjutnya adalah stimulus dan aktuator keselamatan. Di sini kami ada 3 komponen utama, yaitu white LED flash. Durasinya singkat, cuma kurang lebih 200 milisecond. Gunanya untuk memicu refleks pupil. Lalu ada relay modul 5 volt yang terhubung ke sistem dan bertindak sebagai active safety interlock. Kami juga menyertakan OLED display untuk menampilkan status perangkat dan juga memberikan instruksi kepada pengguna secara real time. Untuk skema teknisnya, di sini kami menggunakan GPIO (General Purpose Input Output) menggunakan Raspberry Pi. Untuk komponen pertama, kamera modul terhubung via slot CSI menggunakan kabel pita. Lalu sensor VL53L0X dan OLED display menggunakan protokol komunikasi 12C agar hemat kabel. Lalu white LED putih terhubung ke GPIO 18 untuk mengatur intensitas cahaya flash. Lalu LED inframerah terhubung langsung ke sirkuit daya, dan yang terakhir ada relay modul yang terhubung ke GPIO 23. Di sini logika yang digunakan adalah ketika keadaannya normal, maka relay close atau mesin hidup. Jika keadaannya low atau bahaya, maka mesinnya akan mati. Untuk sistem daya yang kami gunakan adalah hybrid power management, tergantung mode yang digunakan. Jika kita sedang menggunakan mode industrial, maka sumber daya diambil dari aki 12 volt atau 24 volt dengan menggunakan buck converter ke 5 volt stabil. Jika kita menggunakan mode portable, maka kita menggunakan baterai Li-ion atau power bank. Mode portable ini cocok digunakan untuk penggunaan outdoor, seperti untuk atlet dan lapangan. Untuk estimasi penggunaannya sendiri, dari kami idealnya 8 jam. Yang terakhir adalah untuk desain. Di sini saya akan memberikan gambaran singkat aja terkait desainnya, yaitu kami menggunakan casing ABS tahan panas. Kami juga menggunakan light shroud untuk meminimalisir kebocoran cahaya. Kami juga memberikan mounting yang fleksibel agar bisa digunakan di berbagai medan. Dan juga tidak lupa kita menggunakan ventilasi pasif untuk menjaga suhu Raspberry Pi itu sendiri, karena Raspberry Pi itu kan berperan sebagai core, maka harus kita optimalisasi dengan menjaga suhunya tetap sedingin mungkin. Nah, untuk desain 3D-nya akan dijelaskan di bagian prototype di akhir video oleh rekan saya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Menjelaskan materi selanjutnya yang merupakan analisis fungsionalitas sistem. Sistem memiliki 6 fungsi utama yang bekerja secara terintegrasi. Yang pertama ada deteksi wajah, di mana sistem mendeteksi keberadaan wajah pada jarak ideal, yaitu kurang lebihnya 20-30 cm. Lalu yang kedua ada pengambilan citra mata, di mana kamera No-IR merekam mata menggunakan pencahayaan inframerah. Lalu yang ketiga ada pemberian stimulus cahaya, di mana LED cahaya tampak menyala secara singkat kurang lebih 200 ms untuk memicu refleks pupil. 4. Analisis respon pupil. Si sistem mengukur perubahan diameter pupil secara frame by frame. Lalu yang kelima, pemrosesan AI atau edge computing, di mana si AI akan menganalisis langsung di Raspberry Pi tanpa internet. Lalu yang keenam ada keputusan sistem, berupa output akhir, pass, ataupun fail. Cara kerja sistem step by step-nya ada 6 langkah kurang lebih. Langkah pertama, sistem nyala dan siap digunakan. Langkah selanjutnya, pengguna menatap kamera, lalu LED flash aktif sebagai stimulus,
Langkah keempatnya, kamera merekam responsi pupilnya, lalu AI akan menganalisis grafik refleks pupil, lalu sistem memberikan output hasil berupa yang tadi sudah saya jelaskan, bisa pas ataupun fail. Total waktu alur kerjanya ini kurang lebih 5-8 detik. Output dan keputusan sistemnya bisa berupa pas ataupun aman, yang mana respons pupilnya adalah normal dan mesin dapat dioperasikan atau akses dibuka. Lalu bisa juga fail atau berisiko, respons pupil lambat atau tidak normal, mesin dikunci atau akses ditolak, dan notifikasinya akan dikirim ke admin via IoT. Di sini sistem bertindak sebagai pengaman otomatis atau interlock system. Performansi sistemnya yaitu yang pertama real time. Jadi si sistem itu bisa membuat keputusan kurang dari 3 detik. Dan juga non-invasif. Jadi si sistemnya ini bisa digunakan tanpa darah ataupun kontak fisik secara langsung. Minim latensi pakai HCI sehingga tidak tergantung dengan internet. Aman dan otomatis. Karena si sistemnya ini digunakan secara otomatis, jadi resiko human error-nya itu berkurang. Dan juga bisa digunakan pada kondisi gelap, kurang lebih 0 lux pada malam hari.